Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG terlihat berhasil ngebreak dari 7.200 yang dimana tutup 7.231 ya. 7.231 yang dimana ini berhasil close di atas resistnya. Tapi teman-teman, dia belum break benar-benar karena di sini juga sempat di 9 Juni bahwa dia sempat ngebreak tapi dia dibanting turun. Tapi hari ini close masih di atas area resistensi dia. Jadi teman-teman masih jangan terlalu agresif dulu untuk sini ya. Kemungkinan besar IHSG koreksi dulu lalu dia melanjutkan rally-nya. So, tapi hari ini terlihat banget market lumayan bagus gitu ya, sampai beberapa saham yang menurut gue udah saatnya nih, ada beberapa yang ke trigger kayak udah waktunya untuk beli gitu teman-teman. Jadi ini di list ini udah lumayan banyak saham, jadi sementara gue akan bahas di satu video ini kurang lebih 5 saham dulu dan kita langsung masuk ke chartnya saham tersebut. Yang pertama saham Indi ya, saham Indi. Sebetulnya Indi ini udah gue bahas di kemarin ya teman-teman, udah bahas banget di kemarin, teman-teman bisa cek. Dan hari ini Indi beneran breakout ya. Dia kemarin di sini doji, terus dia breakout 5 September dengan volume yang lumayan gede ya, teman-teman bisa lihat tuh ya, gede, tak 3 hari hijau gede, hari ini lebih gede lagi, naik 4 sampai 4,5% ya, yang dimana ini harusnya udah trigger buy dari pola cup and handle nya Indi, yang targetnya kalau dari pola cup and handle ini dia bisa sampai 21% gitu. Lagi-lagi nih target pertamanya si Indi bisa sampai ke 3150. Target tertingginya mungkin bisa sampai 3.600 teman-teman. Kalau kita ngelihat dari stokastik dia golden cross, MACD juga golden cross. Walaupun golden crossnya si Indi ini berada di jenuh beli ya, hampir dikit lagi di jenuh beli, tapi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat juga dia masih uptrend ya teman-teman. Candlenya berhasil close di atas resistnya dia, pola cup and handle, valid reversal dengan volume. So Indi menurut gue lumayan menarik. Coba kita lihat ke broksumnya Indi ya teman-teman. Nah, Indi hari ini 5 September big akum kelihatan banget, BK, ZP, AK juga beli ya. Beli udah 7,3 miliar. Nah, ini adalah plan yang pertama. Ini gua hapus lah karena udah tercapai dan sekarang dia masih melanjutkan rally-nya, masih golden cross nih ya, MA20, MA50 dan MA100-nya masih naik berpotensi. Masih lumayan lah potensinya jauh ya. Ini cup and handle udah kelihatan. Kalau dia berhasil break lagi, maka di sini kelihatan lagi nih ada pola, hampir pola reversal lagi nih yang lebih gede lagi, potensinya ini makin lebih gede lagi. Coba kita lihat foreign apa yang dilakukan di Indi. Nah, foreign akumulasi ya teman-teman, dari tanggal 1 akumulasi terus. Sebetulnya akumulasinya si Indi ini dari 18 Agustus. Terus akumulasi ini buang 4 miliar tapi dia akumulasi lagi. Jadi menurut teman-teman Indi menarik gak? Dari pola cup and handle berhasil break gitu ya. Harusnya kalau teman-teman yang nonton video kemarin udah dapat entry di 2970. Tapi kalau emang mau entry misalkan ketinggalan ya, maka boleh di area 3000 atau kita lihat ya broksumnya. Mereka tuh habis akum di harga 3050. Jadi kalau mau 3050 juga nggak apa-apa juga teman-teman. Nah, supaya nggak ketinggalan lagi teman-teman pastiin subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi udah tahu nih dan dicatat plannya di mana masuknya. Oke, jadi besok kalau misalkan dikasih ke 3050 kita boleh entry juga. Terus kita boleh cicil beli terus sampai di area neckline di 2910 aja masih boleh kita beli. Stop lossnya kalau dia jebol lagi dari neckline itu di 2820 gitu ya. 2820 atau 2800 boleh gitu ya. Itu tetap harus ada stop lossnya ya teman-teman. Targetnya 21%, stop lossnya 5,5%. Ke saham berikutnya yaitu saham Harum. Nah, Harum ini lebih menarik lagi. Dia emang bikin cup and handle belum breakout, tapi seperti yang gue bilang bahwa dia berpotensi untuk rebound dari MA50 sampai ke target resist di cup and handle.
terlepas dia nanti break atau enggak, ya break lebih bagus, targetnya Harum masih lebih jauh lagi sampai ke 2580-an. Tapi kalau kita ambil dari bawahnya ini, dari pola bottomnya, dia udah valid ya, benar-benar ya teman-teman. Dia habis rebound dari sini, kan gue bikin konten di tanggal 30 Agustusan ya. Terus dia ini kalau kita trigger buy di 1720, maka hari ini udah floating profit. Dan kalau kita sampai ke resistance-nya aja itu bisa 14% teman-teman. Nah, untuk Harum kalau teman-teman mau entry, hari ini Harum udah kelihatan valid banget nih. Reboundnya ya dari MA50, dia rebound dari bottom ini, pola handle-nya juga dengan volume yang gede bener nih teman-teman, bisa lihat 2 kali lipat dari volume koreksi sebelumnya. Maka ini bisa dibilang ini adalah strong reversal nih. Nah, kalau kita mau entry Harum, kita lihat aja average mereka. Jadi kita langsung Harum cek ya. 5 September Harum Big Akum udah jelas BK AK foreign nih yang megang bareng paling banyak foreign, BK sama AK ya. BK hampir 20 miliar di 1750. Maka di Harum ini kan 1810. Jadi kita jangan jauh-jauh, jangan langsung di HK 1810, kita tunggu di 1760 boleh. Kalau besok dikasih koreksi ke 1760. Jadi TP pertama ya di area 1960 teman-teman. Nih kalau kita lihat foreign benar-benar net buy 61 miliar ya. 61 miliar hari ini tanggal 5 September. Yang megang foreign tuh gede ya, di average mereka itu di 1750-an. Jadi kurang lebih average kita jangan jauh-jauh dari mereka teman-teman. Potensinya sampai ke neckline ini 14%-an. Dan stokastik menarik, dia golden cross ya, menandakan reversal nih. Dari sini momentumnya MACD juga kelihatan akan menguat ke atas. Oke teman-teman, itu untuk Harum. Silahkan komentar menurut teman-teman gimana pandangannya. So kita ke saham berikutnya itu BBRI ya. BBRI valid ya teman-teman. Kemarin udah gue bahas bahwa ada pola cup and handle atau reversal dan juga inverted head and shoulders di sini. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Dan ini sebelum gue ilangin, kita bahas dulu stokastik menarik ya, golden cross ya. Dari kemarin yang kita buat di 31 Agustus dia rebound golden cross ya, tek naik dengan volume yang gila selama 4 hari ya. Terus MACD juga golden cross, menarik banget. Berpotensi BBRI sampai ke area sini ya, 4760 teman-teman. Nah kalau kita lihat coba broksumnya BBRI harusnya big akum banget ya dia. Nah big akum ya, RX beli 153 miliar, AK 96 miliar, KZ 80 miliar, emang gede nih. Kan namanya BBRI big cap, jadi emang pasti gede. Ya total transaksi hari ini aja 518 miliar. Kalau kita lihat BBRI langsung hari ini foreign beli sampai 500 miliar teman-teman. Teman-teman lihat hitungannya dari 31 Agustus sampai 5 September, total foreign beli ini udah sampai 800 miliaran. 900 sorry, hampir 1 T ya. 5 2 3 800 90 30 937 tambah 93 udah 1 T. Jadi dari 31 Agustus sampai 5 September sudah 1 triliun asing ngebeli Bank BRI. Jadi Bank BRI benar-benar berpotensi sampai ke area sini teman-teman ya. Dan dia juga berhasil breakout dari MA50, MA200 ditambah breakout MA100. MACD menguat, stokastik golden cross. Jadi kalau kita mau beli BBRI, kita average-nya jangan jauh-jauh dari mereka, 4.500 ya, 4.560, 4.540 boleh. Jadi berpotensi sampai ke area 4770 atau dia mungkin bisa jadi berpotensi naik lagi lebih ke atasnya lagi teman-teman ya. Tapi target terdekatnya ya di resist dia di 4770. Menurut teman-teman BBRI seperti apa? Oke lanjut ke saham berikutnya yaitu PTBA. Hari ini juga PTBA naik ya teman-teman. PTBA hari ini naik 4% ya, seperti yang kalau misalkan teman-teman nonton video yang sebelumnya, PTBA harusnya kita udah trigger buy di sini 4230, hari ini harusnya udah floating profit ya. Udah floating profit. Nah, targetnya PTBA emang kalau dari pola ascending triangle, targetnya PTBA ini sampai di 4620. Kalau beli sekarang emang udah lumayan agak ketinggalan sedikit teman-teman. Dan kalau kita lihat si PTBA ini kan hampir mau nutup gapnya dia tuh di 4540. Jadi kalau mau entry di PTBA, gue pribadi gue nungguin kalau dia habis tutup gap apa yang dia lakukan dulu, lihat dulu apakah dia koreksi ke area support di sini atau dia breakout. Kalau dia breakout maka berpotensi untuk kita entry lagi gitu ya. Bagi yang udah punya boleh averaging up kalau dia berhasil breakout gitu teman-teman. Kalau untuk entry sekarang kalau menurut gue udah lumayan agak risk sedikit gitu teman-teman.
Soalnya biasanya antara saham itu nutup gap yang dilakukan ya antara turun pullback dulu atau dia lanjut breakout gitu. Seperti Adaro dia nutup gap malah dia lanjut lagi gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu market ya. So kita cuman punya plan untuk antisipasi apa yang terjadi. Jadi tungguin nutup gap dulu baru kita buy. Tapi kalau dari stochastic emang kelihatan dia udah golden cross, MACD terus menguat dan hari ini naik dengan volume ya teman-teman, lihat dengan volume. Nah kalau teman-teman yang mau beli buat potensi dia sampai nutup gap, kan nutup gap sampai 4530, maka kita sebetulnya boleh aja kalau emang mau entry, tapi menurut gue terlalu tipis. Tapi ya kalau emang scalper 1-2% ya ini dapat nih 2%, besok ambil di harga close 4450, jual di gapnya 4550 gitu ya, 2% ya dapat kalau scalper ya. Ya silakan teman-teman sesuai dengan versinya teman-teman. PTBA kita lihat ya, hari ini juga akumulasi lagi-lagi megang angka 4,87 miliar di 4.400. Ini average mereka 4.400. Kalau kita mau entry lebih bijaksana kalau dapat di harga 4.400. Ya, 4.400 jual di tutup gap. Kalau dikasih. Kita lihat PTBA nih ya, foreign hari ini net buy itu 98 miliar. Oke. 98 miliar nih net buy-nya. AK tuh beli tuh. Gede ya volumenya ya, AK, LG, BK. Mantap. Jadi PTBA berpotensi bisa jadi untuk menguat lebih dari resist ini, bisa jadi juga bukan sekedar tutup gap, dia breakout bisa jadi karena udah kelihatan ada pola reversal. Dan kalau kita lihat lebih besar lagi, PTBA ini emang sangat uptrend ya, dari Oktober 2001 dia masih uptrend banget. Kalau kita lihat dia koreksi sampai di sini, ini juga kayaknya masih di area Fibonacci. Coba kita lihat ya swing low-nya. Nah ini kita ambil high tertinggi. Nah dia masih di area koreksi Fibonacci ya, belum sampai 0,5 dia rebound. Oke, kalau kita ambil swing low yang lebih dekat lagi, nah dia koreksi. Nah kalau ini sebetulnya dia udah jebol dan dia rebound. Jadi PTBA ini sebetulnya masih di dalam range uptrend ya, dia belum pernah jebol MA 100 nya. Teman-teman bisa lihat dia jebol MA 50, ketahan MA 100 ya, jadi masih uptrend ya, berpotensi lah. Kalau untuk long term menurut gua PTBA bisa langsung masih lanjut sampai lanjut terus gitu. Kalau posisinya dia masih seperti ini, konsol naik yang dimana dia bikin higher low terus, higher low, higher high, higher low, higher high gitu ya. So untuk menurut teman-teman PTBA menarik ya. So kita ke saham berikutnya itu MEDC, Medco, yang dimana hari ini kita lihat dia terbang tinggi luar biasa lagi ya. Hari ini terbang hampir 10,73%, hampir 11%. Yang dimana waktu itu analisa gua terlalu pelit, yang gua harap MEDC tutup gap tapi dia ternyata nggak tutup gap ya, berarti ini dikatakan, makanya dibilang gap nggak mesti tertutup teman-teman, nggak mesti tertutup dalam waktu dekat gitu. Jadi kalau emang itu saham saking uptrendnya itu ada yang namanya runaway gap gitu ya, di buku technical analysis gitu ada yang gap itu nggak mesti tertutup tapi dia langsung terus naik gitu. Coba kita lihat ya, runaway gap. Nah ini adanya namanya runaway gap nih teman-teman harusnya. Nah tuh, jadi nggak mesti ketutup, dia langsung gap tapi dia terus naik. Nah itu dibilang runaway gap. Teman-teman bisa baca lagi lah lebih detail tentang candlestick. Kalau emang teman-teman minat mau belajar candlestick, boleh komentar ya. Kalau misalkan emang banyak yang minat, gua akan coba bikinin sesi khusus belajar candlestick. Nah jadi seperti itu ya, ini gap, runaway gap, dia naik uptrend. Nah potensinya MEDC kalau kita lihat dari target Fibonacci extension, maka kita bisa lihat dia ke 1,618 di 1135 targetnya dia, karena dia berhasil koreksi saking uptrendnya, belum koreksi ke 0,618 dia udah uptrend lagi, udah naik lagi. Jadi potensinya MEDC bisa ke sana. Nah kalau kita belum punya barang mau beli MEDC, kapan belinya? Kalau gua pribadi gua akan tunggu dia koreksi sampai 950 sampai 920. Jadi cicil beli 950 sampai 920. Kenapa? Karena 920 ini adalah supportnya dia ya teman-teman. Ini adalah titik satunya si Fibonacci-nya dia. Waktu itu. Nah, jadi kita boleh cicil beli di 950 nih ya, di close hari ini. Di close tanggal 30 Agustus 950 sampai 920. Kalau dikasih. Nah, lagi-lagi teman-teman jangan beli di satu harga aja. Kalau misalkan sama uptrend gini takutnya nggak dapat barang atau dia koreksinya 920
nggak sampai gitu, padahal antri 920 dia turun cuma sampai 925. Sayang kan, terus dia terbang lagi sampai 1100. Sayang. Jadi kita nggak bisa nebak harga, kita cicil pakai metode piramid ya, gede ke bawah 950 sampai 920. Potensinya dia sampai 1135. Kalau kita lihat dari Fibonacci extension sampai 1265. Tapi ini teori Fibonacci yang sering tercapai paling besarnya itu di 1,618, dan 2 juga berpotensi untuk tercapai. Kalau 2 ke atas kurang. Tapi Fibonacci teori ini cuma bisa menentukan target price itu dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Kalau jangka panjang nggak bisa pakai Fibonacci extension doang teman-teman ya, karena akan terus bisa jadi kalau saham itu saking uptrendnya dia bikin higher high terus. Dan Fibonacci kita harus update lagi ke swing low nya dia lagi. Oke, kita lihat ke Broksumnya MADC. MADC kelihatan big akum 5 September big akum ya AZ. Nah tapi kayaknya kelihatannya dari sini yang megang ini bukan foreign, yang megang bukan foreign ya, MG, AZ gitu ya. BK sama AK juga jualan. Nah coba kita lihat ke Broksumnya yang di sini. Oke, kelihatan ya, berarti benar foreign gak megang dalam kenaikan ini, justru foreign distribusi ya teman-teman, 44 miliar. Jadi yang megang ini broker domestik. Oke. Nah teman-teman, ada filosofi yang dibilang jangan pernah loncat ke kereta yang lagi kencang gitu ya. Salah satu guru gue bilang seperti itu, jangan loncat ke kereta yang lagi kencang terbangnya. Maksudnya seperti kita FOMO ngeliat saham kencang intraday, kita langsung membeli HK, ternyata dibanting turun, bahaya. Karena kalau kita loncat ke saham yang lagi kencang, maka berpotensi kita nyusruk gitu ya, nyusruk hoki kalau kita kepegang keretanya gitu ya. Kalau masuklah ke kereta yang sedang melambat gitu ya, mau ke stasiun berikutnya. Nah stasiun itu kita bisa filosofikan itu support and resistance-nya. So ini kan hopefully dia koreksi melambat sini sampai 920 dengan low volume, maka kita baru entry. Jangan pas dia intraday lagi terbang kencang-kencangnya kita main entry aja gitu ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman ke style trading teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jika video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin berkembang dan juga makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.